Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif oleh Hesdir Sahyono, SPD MM, CGP Angkatan 7 SMK Negeri 4 Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Kesimpulan: sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan mempunyai tujuan, yaitu menyiapkan lulusan yang memiliki karakter baik dan kompetensi pada bidang yang diinginkan, yang berbeda-beda sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak didik. Untuk itu, guru sebagai pelaku harus memiliki pemikiran bahwa pendidikan merupakan sebuah tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Masing-masing anak memiliki potensi yang berbeda-beda, memiliki pengalaman dan kekuatan sendiri-sendiri. Ki Hajar Dewantoro memiliki pemikiran bahwa anak didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Mereka adalah manusia muda yang dengan kelebihan masing-masing perlu dibimbing, dituntun, diarahkan agar dapat mengembangkan potensinya. Pendidikan harusnya dapat membimbing, menguatkan potensi yang ada dalam diri setiap anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Pendidikan harus dapat menuntun dan mengarahkan anak didik untuk dapat memperbaiki perilaku, sikap, cara hidup, dan pertumbuhannya. Dalam proses menuntun, anak diberikan ruang dan waktu yang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya sebagai individu yang unik dan sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Lingkungan anak didik, tempat untuk bertumbuh dan berkembang, saat ini perlu diupayakan sebaik-baiknya karena akan mempengaruhi pola pikir dan budi pekerti anak. Budi pekerti yang merupakan perpaduan antara cipta, karya, dan karsa akan menciptakan kebudayaan yang unggul. Program parenting mempunyai peran penting dalam membangun budi pekerti yang baik bagi anak-anak mereka agar mereka mampu beradaptasi di masyarakat. Guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Untuk itu, guru memiliki nilai dan peran yang penting dalam tumbuh kembang anak. Dengan menginspirasi diri pada trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, guru diharapkan dapat memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter anak. Guru dapat menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, metode yang bervariasi, kreatif, dan inovatif, dapat menjadi contoh dengan mau terus belajar secara mandiri, mau berkolaborasi dengan teman sejawat, dan mau untuk melakukan refleksi setelah melakukan kegiatan. Sesuai dengan visi saya sebagai guru penggerak, yaitu terwujudnya lulusan yang berakhlak mulia, kompeten, profesional, dengan tetap memegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa, yang menunjukkan profil pelajar Pancasila, maka perlu untuk membangun budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif, saya melihat sebagian besar peserta didik memiliki kesenangan bermain HP, melihat TikTok, melihat YouTube. Dari sisi guru, adanya rekan guru yang masih usia muda sehingga memiliki kemampuan di bidang IT yang lebih. Dari sisi tim manajemen sekolah, diisi oleh guru-guru muda yang memiliki inovasi dan kreativitas dalam membuat program sehingga dapat menjadi rekan untuk berkolaborasi dalam mengembangkan potensi anak didik. Dengan sebuah prakarsa perubahan yang saya cetuskan, yaitu berbagi habitus baik di lingkungan sekolah, akan dapat membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Yang menjadi target dari visi saya adalah adanya motivasi intrinsik untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan tumbuhnya motivasi intrinsik, maka kebiasaan baik akan dinyatakan dengan kesadaran dari dalam diri setiap individu, sehingga anak didik menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Refleksi pemahaman materi modul budaya positif. Ada hal menarik ketika mempelajari modul tentang budaya positif. Saya belajar tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bagi saya yang menarik adalah tentang motivasi intrinsik. Menarik karena motivasi intrinsik dibangun untuk mengembangkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan diterapkan dalam hidup bermasyarakat. Motivasi intrinsik ini berkaitan dengan adanya kebutuhan dasar manusia yang ingin mereka penuhi. Oleh karena itulah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan perlu ditumbuhkan dan dikembangkan menjadi lifestyle. Di sekolah, guru mempunyai peran penting dalam mengontrol perilaku anak didik. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, maka seorang guru harus memposisikan diri sebagai manajer karena akan membimbing anak untuk menemukan nilai-nilai kebajikan dari dalam dirinya sendiri. Anak perlu diajak untuk memimpikan dunianya yang paling berkualitas. Dalam dunia kualitas anak, mereka diajak untuk membayangkan jika mereka menjadi orang yang mencapai puncak. Dalam posisi manajer, seorang guru akan mengajak anak untuk mengevaluasi diri bagaimana menjadi orang yang lebih baik. Dengan memberikan ruang dan waktu, anak melakukan evaluasi diri, maka anak dapat meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Hal yang di luar dugaan bagi saya. Hal menarik yang di luar dugaan saya adalah tentang segitiga restitusi, yang merupakan hal yang sangat baru bagi saya. Ternyata apa yang saya lakukan terhadap siswa yang bersalah dengan memberi hukuman atau yang tampaknya lebih baik memberikan konsekuensi belum tentu mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Mereka melakukan tugas hanya sekedar melaksanakan kewajiban karena disuruh, dan mereka melakukan belum tentu dengan rasa senang, namun rasa tidak suka, bahkan rasa dendam. Dengan praktik segitiga restitusi, anak diajak untuk menyadari kesalahan dan diajak untuk mengevaluasi perilakunya dan merubah perilakunya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Untuk menghasilkan suatu kondisi lingkungan sesuai dengan harapan sendiri, itu ternyata sulit. Merubah perilaku orang lain, itu ternyata sulit dan membutuhkan kesabaran. Maka saya melakukan dengan metode partisipatif dan dibandingkan dengan kebutuhan mereka. Saya mengajak orang lain memikirkan atas permasalahan sekitar yang dihadapi dan mencari solusi pemecahannya. Dengan melibatkan orang lain untuk pemecahan masalah, akan lebih mudah menggerakkan orang untuk mencapai tujuan awal. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait dengan penerapan konsep inti dalam modul budaya positif adalah saya pernah melakukan kesepakatan pada awal semester Gasal pada bulan Juli 2022. Pada awal tahun pelajaran, saya di kelas mengajak anak untuk membiasakan menata tempat duduk sebelum dan setelah pelajaran, membuang sampah pada tempatnya, memastikan tempat sampah kosong di pagi hari, mematikan lampu, kipas angin sebelum pulang, menutup gorden jendela sebelum pulang. Pada awalnya, anak saya minta untuk mengirimkan foto hasil aktivitas mereka. Setelah berlangsung beberapa minggu, saya tidak mengharuskan anak mengirimkan foto dan mereka tetap melaksanakan kesepakatan tersebut. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya merasa senang dan bangga terhadap anak. Mereka dengan rajin setiap hari mengunggah foto di grup kelas sebagai laporan yang menampakkan kelas dalam kondisi bersih dan rapi. Saya juga merasakan hasil dari kegiatan yang dilakukan menyaman saat melakukan kegiatan pembelajaran. Anak didik dengan rajin melakukan kegiatan tersebut. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Dari pengalaman penerapan budaya positif,
hal yang sudah baik adalah anak memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesepakatan yang dibuat, anak saling mengingatkan dalam melaksanakan piket kelas, kondisi ruang kelas lebih rapi dan bersih, lingkungan sekitar kelas menjadi lebih rapi dan bersih. Namun ada hal yang masih perlu diperbaiki adalah adanya kesadaran untuk melakukan tindakan mereka masih perlu diingatkan. Kurangnya keterlibatan rekan guru lain, kurangnya keterlibatan siswa dari kelas lain yang berdekatan, dan juga adanya sistem kolaborasi dengan semua warga sekolah yang masih belum berjalan dengan baik. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang sering saya pakai adalah pemberi hukuman dan membuat rasa bersalah. Saat melakukan itu saya merasa bahwa siswa yang bersalah layak untuk mendapatkan hukuman. Bahkan jika mengulangi kesalahan yang sama, akan mendapatkan hukuman yang lebih berat dari yang pertama. Namun, ternyata alasan siswa yang bersalah tetap sama, tidak ada perubahan. Saya merasa apa yang saya lakukan kurang dapat membawa perubahan perilaku anak. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Setelah mempelajari modul ini, saya lebih banyak sebagai pemantau. Dalam posisi ini yang saya rasakan adalah saya merasa lebih ringan dalam menangani siswa yang bermasalah. Karena saya merasa tidak harus keras dalam berbicara dengan anak. Saya merasakan bahwa anak lebih dapat menilai dirinya sendiri. Saya merasa lebih menganggap mereka bukan objek hukuman, tetapi lebih mengajak mereka memikirkan kesalahannya. Perbedaannya adalah saya lebih sabar, suara lebih lembut, tidak terlalu kaku dalam menghadapi anak yang bermasalah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Tahap mana yang Anda praktekkan? Meskipun saat itu belum tahu tentang segitiga restitusi, saya pernah mengalami satu penerapan segitiga restitusi. Pengalaman ini saya alami saat saya menangani 3 orang siswa laki-laki yang kedapatan hendak keluar dari lingkungan sekolah saat jam pelajaran. Terjadi kejar-kejaran yang akhirnya mereka tertangkap. Saya tidak menghukum mereka, tetapi saya mengajak berbicara dengan duduk di pinggir selokan sekolah di samping ruang belajar dengan santai. Saya pertama kali bertanya, siapa mereka, dari kelas berapa? Saya menanyakan mengapa mereka keluar sekolah tanpa izin. Mereka menjawab, karena ingin jajan. Mengapa tidak jajan di kantin sekolah? Karena harga minuman di kantin lebih mahal dibandingkan warung di luar sekolah. Saya katakan, mengapa tidak minta izin guru piket? Mereka menjawab, jika minta izin pasti tidak diizinkan. Saya katakan, jika minta izin dengan memberikan alasan yang logis, tentu saja akan diizinkan. Namun perlu waktu yang tepat untuk minta izin tersebut. Saya juga bertanya, jadwal pelajaran saat itu apa? Dan mereka menjawab, guru tidak ada sehingga mereka tidak minta izin. Akhirnya mereka dengan sadar menyadari bahwa mereka bersalah dan berjanji tidak akan mengulang lagi. Akhirnya mereka kembali ke kelas. Dari pengalaman tersebut, saya mempraktekkan dalam segitiga restitusi tahap sisi 1, yaitu menstabilkan identitas. Saya menanyakan siapa mereka dan mengapa mereka ingin keluar dari lingkungan sekolah. Dan juga pada sisi 2, validasi tindakan yang salah. Dalam tahap ini saya menanyakan mengapa tidak minta izin guru piket. Saya juga mengatakan jika minta izin dengan memberikan alasan yang logis, tentu akan diizinkan. Namun perlu waktu yang tepat. Tidak diizinkan karena sekarang masih jam pelajaran. Kalau izin pas jam istirahat, pasti akan diizinkan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari
dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Selain konsep-konsep dalam modul ini, hal lain yang perlu dipelajari menurut saya adalah bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik pada rekan guru dan bagaimana menumbuhkan rasa kepedulian terhadap permasalahan umum di sekolah. Bagi saya, hal ini adalah penting karena untuk melakukan kolaborasi dengan semua rekan guru, setiap guru harus memiliki motivasi intrinsik untuk peduli terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah.